Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri semuanya. Alangkah baiknya kita isi Idul Fitri ini dengan sesuatu yang berguna. Kita mulai roastingnya ya. Dinar Candy. Yes, babe. Waduh. Saya tuh kemarin dapat kerjaan buat roasting ini, saya langsung cari-cari info. Dengar-dengar kamu pernah kalah boxing sama Nikita Mirzani ya? 1 poin doang. Iya, nggak apa-apa, tetap kalah. Makanya kalau habis ini cari lawan tuh yang sejenis aja gitu. Ada yang sama-sama permen lah, bawal penlibe gitu ya kan? Atau mau nih, tetangga saya ada namanya Husnul Sugus, mau nggak? Yuli Blaster, ada Yuyun Yupi, insya Allah menang itu. Terlalu gede sih ininya, lawannya. Tapi saya penasaran, kok bisa sih kamu itu kalah sih Mbak? Bukannya bapakmu itu ustadz ya? Ya apa hubungannya? Kan santrinya banyak ya. Harusnya minta didoain dulu sebelum berangkat itu. Bisa gitu nanti bapaknya di rumah. Santri-santriku sekalian, alhamdulillah kita sudah diberi nikmat sehat untuk bisa berkumpul di acara ini dalam rangka menyambut fighting putri saya tercinta Adinda Ai Dinar Miswari yang akan berjuang melawan musuhnya, musuh kita semua, Nikita Mirzani. Mari kita doakan semoga putri saya diberi kemudahan, diperlancar pukulannya, dan dijauhkan dari segala uppercutnya. Kan bisa kayak gitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini kamu kayak ngumbar-ngumbar aurat kayak gini kan kasihan. Kasihan bapaknya kalau ceramah kan nggak punya materi ya kan? Mau bahas aurat ya malu gitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Put your hands up. Terima kasih Gautama Sinowesa. Oke, itu dia dari Gautama. Udah kan satu aja? Aku juga dong. Kamu. Tepuk tangan untuk Umi Dinar Candy. Kalau dia lagi gini dipoto Dinar Candid. Iya. Dinar Candy, bener kata Gautama, Dinar Candy itu berharap ada nama Candy itu berharap biar kayak permen gitu. Sosok cewek yang manis, berwarna dan enak diemut. Tapi setelah ngeliat perawakannya dia lebih ke Dinar Candi ya. Gede, numpuk dan sering dikunjungin. Tapi gue seneng banget ya hari ini karena emang tipe gua banget nih, cewek cantik, seksi dan berani kayak Nikita Mirzani. Enggak. Maksud gua Maria Vania. Enggak ya benar-benar. Belia Lalovel. Dinar nungguin apa? Nunggu dipuji. Emang ada yang bisa dipuji? Iya. Gitu-gitu aja bang, gitu mah. Dinar Candy ini pernah viral. Ada ingat nggak? Dia pernah viral gara-gara pakai bikini di jalan. Ya kan? Gara-gara protes PPKM. Wah, biasa orang pakai bikini di pinggir pantai, dia di pinggir jalan. Akhirnya dia waktu itu kena hukuman wajib lapor. Tapi lu mah enak, cuma kena hukuman wajib lapor. Kita yang nonton kena hukuman wajib mandi. Mandi wajib ya kan. Dan tapi walaupun dia suka kayak pakaian seksi, asal kalian tahu gue respect banget sama dia karena dia ini harga dirinya mahal banget. Dia pernah waktu itu di blacklist dari beberapa bar perkara nggak mau diajak kencan sama ownernya. Keren ya? Berarti dia menjaga kehormatannya. Sekaligus berarti ini membuktikan kalau dia munafik. Dia yang mancing, pas dia ketangkap dilepas. Lo Dinar Candy apa host mancing mania? Foto doang lepas gitu. Selain harga dirinya yang mahal, dia juga pernah jual celana dalam bekas. Laku 50 juta. Dari fakta ini gue ada 2 pertanyaan nih. Kok bisa celana dalam bekas lu semahal itu? Isinya Aerox. 50 juta. Pertanyaan kedua, kenapa lo jual celana dalam bekas? Lo mau buka usaha thrifting? Udah gak boleh lo itu.
Benar kata Gautama, dia ini punya bapaknya itu guru ngaji. Sesuai dengan anaknya ya, yang perlu di ngajiin ya. Di ruqyah gitu, di ruqyah. Tapi bapaknya sebenarnya nggak tahu kalau dia di rumah itu suka pakai pakaian seksi. Karena dia di rumah dia menutupi itu semua. Dia pakai pakaian tertutup. Kayak terpal, hordeng angsa. Pokoknya di rumah dia tuh konsep bajunya indoor. Sekarang kalau di luar outdoor ya. Tapi yang gak kalian tahu selain DJ, dia ini pernah jadi penyanyi dangdut tapi bentar doang gara-gara penghasilannya sedikit. Daripada nge-DJ, bener ya? Padahal ya penyanyi dangdut banyak yang kaya-kaya kan ya? Lesti Kejora, Inul Daratista, Dewi Persik ya kan? Rhoma Irama aja bisa jadi raja loh gara-gara nyanyi dangdut tuh. Kenapa mereka bisa kaya? Karena laku, ya kan? Kenapa dia ngeluh? Karena nggak laku, ya. Itu doang. Dia emang DJ banget, dia 4 besar, pokoknya di Indonesia itu dia DJ nomor 4. Tepuk tangan dong. Oh, nomor 1 di Indonesia. Dia katanya kalau nikahnya mau pakai seperangkat alat DJ katanya. Mas kawinnya. Oke lah, itu dia ya buat Dinar Candy, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Gautama dan juga Ate. Keren ya, gila jago-jago banget roasting ya. Jago banget ini ngerostingnya. Gimana Kak Dinar? Setelah di roasting oleh Sakit 2 hati orang. enggak atau biasa aja? Enggak, biasa aja. Biasa aja? Oke, kalau Ya misalkan Mas lumayan kesel. masih biasa aja? Masih oke. Oke, kita Kesel kan sama yang mana? Sama yang bapaknya Ustadz apa yang tinju apa yang apa? Bapaknya Ustadz. Saya udah Agak curiga ke ini situ. agak random gitu. Saya juga udah Bingung tahu. ngejelasin membela dirinya nggak bisa. nggak bisa ya? Kenyataan Nggak bisa. ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Dinar Candy, Ate dan juga Gautama. Yes. Dan kita juga akan memanggil tadi juga yang sudah ikut bergabung. Tadi ada Ali Akbar dan juga Chris serta Dani Beler untuk naik ke atas panggung. Ya. Boleh tepuk tangan juga buat Chris, Dani Beler dan juga Ali Akbar. Ali Akbar ngapain teh jalan-jalan doang ke sini? Jalan-jalan mau backpackeran doang. Backpackeran doang. Lu Iya, tadi dia nanya. Lu backpacker gitu. Ngapain? Kerja Satu episode bayarannya. Iya, gua 2 kali. Boleh maju ke depan sini. Boleh maju ke depan sini karena ini adalah momen yang spesial. Kenapa Mas Ismi? Saya nginjek orang. Oh iya, lain kali dilihat ya. Iya, biar pas kena leher. Oh lehernya yang pengen diinjak. Iya. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman juga yang di studio yang sudah hadir, teman-teman di rumah ya. Terima kasih sudah nonton Jajaran X Suci. Yes, dan akhir kata kita juga mau mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Dan selamat merayakan Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.